Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bina'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ikhwanul muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tiada henti-hentinya untuk memperbanyak berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Jum'ah. Allah mengatakan, "Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Perbanyaklah kalian mengingatku, kata Allah, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Tak lupa juga kita bersalawat atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang sangat baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman,
Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Sekelompok nanti di hari kemudian banyak orang-orang yang datang di hadapan Allah untuk memperkenalkan dirinya, memperlamirkan dirinya dengan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya ini beriman kepadamu. Ya Allah, saya ini beriman kepada hari kemudian." Tapi apa yang dijawabkan oleh Allah? "Wa ma hum bimu'minin." Kamu belum termasuk orang yang beriman. Inilah yang ditakutkan jawaban yang semacam ini nanti kaum muslimin bila itu terjadi kepada kita. Sebab apa? Kalau di hari kemudian berhadapan langsung dengan Allah, Allah senantiasa membenci kita, Allah senantiasa tidak mengakui kita, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan untuk mau lari. Beda kalau di dunia. Kalau kita sudah mengatakan kepada pecamat, saya pecamat, selalu membayar pajak, tetapi setelah diperiksa tidak pernah membayar, maka perasaan malu itu ada. Kalau pencamatnya ada di sebelah barat, bisa kita lari-lari ke timur. Masih banyak jalan untuk kita menghindar. Tetapi ini kaum muslimin, bila ada jawaban Allah terhadap kita bahwa kamu tidak beriman, tidak ada jalan untuk mau lari dari perbuatan kita. Apa kata orang tersebut ditolak pernyataannya di hadapan Allah? Apakah mereka tidak sembahyang? Dia sembahyang. Dia juga berpuasa, rajin juga bolak-balik tanah suci haram melaksanakan haji dan umrah. Tetapi kenapa dijawab oleh Allah? Kamu belum termasuk orang yang beriman. Dan kita bisa melihat satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan aqimus shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat menghindarkan diri dari perbuatan mungkar, dari perbuatan busuk dan perbuatan mungkar. Ini menjadi tanda tanya. Banyak orang melaksanakan salat kaum muslimin tapi dia juga bermaksiat. Banyak orang pulang pergi tanah suci haram, dia juga mencuri, dia juga berzina dan lain-lain sebagainya. Semua perbuatan maksiat dia lakukan, padahal dia juga salat. Inilah kaum muslimin. Siapa yang sebenarnya salah? Apakah ayatnya salah atau kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari Al-Quran, ada ayat di dalam Al-Quran kaum muslimin kata Allah dengan firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu dikasih hati kata Allah, tetapi dia tidak punya perasaan. Punya hati. Mungkin dia melihat kita selalu bersama-sama, tetapi dia juga berbuat jahat di belakang kita. Padahal sama-sama kita masuk dalam masjid. Inilah kenapa? Karena manusia itu kaum muslimin punya kesalahan khusus di dalam dirinya. Di antaranya tadi dikasih hati oleh Allah tetapi tidak punya perasaan. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Mencari dunia terus, tetapi dia melupakan dirinya beribadah kepada Allah. Beribadah nanti setelah dia rugi, nanti setelah dia tidak laku barang-barangnya, baru dia mau salat. Inilah kaum muslimin, punya hati tetapi tidak punya perasaan. Apalagi yang kedua, walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata kata Allah, tetapi dia tidak melihat.
Dia hanya melihat orang berbondong-bondong ke masjid, tetapi dia tidak mau bergerak, dia tidak mau mencontohi. Inilah kaum muslimin yang ditakutkan, punya mata tetapi mereka buta. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, walahum azan la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga kata Allah, tetapi mereka tidak mendengar. Mereka hanya mendengar orang-orang berceramah, mengajak kepada jalan yang baik, menghindarkan keburukan, tetapi dia tetap tidak mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kaum muslimin, 3 hal kata Allah di dalam Al-Qur'an ini harus dijaga baik-baik. Sekiranya hati punya hati, pakailah itu untuk selalu memberi sesuatu yang terbaik keluar dari kata hati. Sebab hati itu kaum muslimin memiliki ada yang namanya nur ain. 2 cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Allah, nurullah. Yang kedua adalah nurul Muhammad. Kalau itu Anda tutup kaum muslimin sampai di akhirat, ibadah apapun yang kita lakukan, Allah pasti tidak mengakuinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita takutkan, kita ini semua sudah tua, sudah berumur, sampai-sampai tidak mau berubah, sampai selalu yang dikatakan yang tidak baik itu dikatakan baik pada dirinya. Inilah yang ditakutkan. Sampai-sampai Allah nanti kaum muslim mengatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah senantiasa mengunci hatinya. Susah lagi membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dan batil, susah. Kenapa? Sebab sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang dikunci? Hatinya. Ala qulubihim wa ala sam'ihim, juga dia punya dikunci pendengarannya. Wa ala absarihim, dan juga dikunci penglihatannya. Sudah tidak berdaya lagi. Di hadapan Allah selalu mengaku-mengaku, sekalipun mengeluarkan sedekah begitu banyak, tetapi perbuatan jahatnya berjalan terus. Inilah ya orang-orang yang terkunci fisiknya, terkunci matanya, hatinya dan pendengarannya, sampai Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, kamu belum termasuk orang-orang yang beriman. Olehnya itu kaum muslimin, sekali lagi kita senantiasa melaksanakan salat. Jagalah salat kita. Dengan cara apa? Menampakkan suatu akhlak yang baik terhadap orang lain. Memilih sabar ketimbang kita berkelahi, memilih tenang daripada kita bertengkar. Itulah orang-orang yang senantiasa beriman, yang betul-betul terjaga hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalipun singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian untuk senantiasa mempertahankan diri kita sebagai ahsanul taqwim, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah waktu dan tempat ini merupakan diterimanya doa kita di sisinya. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وآل ستة الباقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا لا تسكبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يشهد الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.